Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Pak. Dewi dia apa sih? Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya Ini motor listrik, ngapain diisi? rasain Isi sendiri. aja di gelas ini. Tadi Oh, mati ketu. kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita akan turunkan apa itu? Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Coba aku cangkem botol. Cangkem orang sopan. Ya udah, rasain sendiri. Lah, justru pemerintah itu seharusnya hadir ketika rakyat sedang kesulitan. Semua rakyat itu tanggung jawab Anda, woi. Maaf ya guys kalau saya ini agak emosi, sumpah kesel banget dengernya. Masa rakyat sedang kesulitan disuruh rasain sendiri? Anda itu presiden, bukan komentator yang cuma bisa bilang, kalian kalau begini, kita ini punya presiden buat apa, anjir? Sebut motor listrik hemat 50%, Prabowo yang pakai motor bensin ya rasain. Nyenye. Kan yang pakai motor bensin rakyat lu juga, Prabowo. Lu ngapa kelihatannya pengen banget musuhan sama rakyat sih? Ya ilah. Lagi pula motor listrik hemat 50%, hitung-hitungannya siapa yang hitung? Bapak. Bapak aja hitung-hitungannya ngaco. Orang sih seneng banget musuhan sama rakyat sendiri. Kasih kayak solusi yang bagus. Ya Allah. Kalau ujung-ujungnya suruh beli motor listrik abis itu ngeredit ya percuma, ya manfaatin aja yang ada motor bensin. Kecuali nih per orang dikasih motor listrik satu-satu. Lu ngomong yang pakai masih motor bensin rasain nggak apa-apa. Ya musuhan banget lu sama rakyat sendiri. Kata gua kayak apa? Bapak Presiden nyuruh kita beralih ke motor listrik. Kalau masih pakai motor yang bensin, rasain dewek. Mau motor listrik, mau motor bensin, kok emang kita yang rasain. DP ya DP kita yang rasain. Setoran apa melek-melek ya kita yang rasain. Baru kayak ngerasa jon-jon pikiran. Motor udah lunas. Dengar kabar begini, lesuk lagi dah dengkul. Orang boleh longsong pisan pikiran. Kemarin berapa yang pengen kita pada senyum. Lebah ini mah boro-boro senyum. Kentut gue ada tenaganya. Emang GDP mah 0%. Cuman kan cicilan mah kudu. Semua motor kita akan kita konversi menjadi motor listrik. Semua mobil, semua truk, semua traktor harus tenaga listrik. Pengumuman kendaraan yang beroda 2 maupun roda 4 maupun alat berat yang berbahan bakar bensin dan solar, Pak Prabowo ingin secepatnya diganti dengan listrik. Yang jadi pertanyaannya, apakah dengan cara mengganti BBM ke listrik itu mempermudah rakyat Indonesia? Atau sebaliknya, tambah mempersulit rakyat Indonesia? Terus, bagaimana dengan jutaan mobil yang ada di Indonesia yang sudah ada ini dengan motor? Apakah Pak Presiden siap menggantikan dengan mobil listrik? Bisa enggak, Pak? Kalau mau merubah sesuatu itu, jangan tambah mempersulit. Kasih solusi, Pak. Seperti apa? Apakah diganti dengan listrik akan dikasih murah atau digratiskan? Yang diinginkan, tapi tidak bisa memberi solusi. Tolong apa yang mau diganti? Kasih kami solusinya, Pak. Mobil-mobil ini berapa juta dan motor-motor yang sudah ada ini, Pak? Apakah kita harus menggantinya, membeli kembali? Terus bagaimana juga dengan nasibnya para pedagang-pedagang somai menggunakan LPG? Kalau diganti dengan listrik, bakso itu kan menggunakan LPG, Pak. Nah, seperti apa, Pak? Tolong apa-apa yang dirubah, Pak.
kasihkan kami solusi. Kebijakan-kebijakan itu semuanya udah masuk di akal, Pak. Ya, jadi kebijakan yang dibuat itu tambah mempersulit, Pak, rakyat Indonesia, bukan mempermudah. Jadi tolong, Pak, solusinya dulu. Ketika menyuruh sesuatu, kasih kami solusi dulu, Pak. Ya, salam waras, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampus kalian pemilih 02. Kalian makanlah pilihan kalian ini. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Masa sekelas presiden ngomongannya kayak gini, nggak berubah-berubah ini orang. Anda itu dipilih rakyat untuk mempermudah hidup rakyat, bukan malah mempersulit. Rakyat lagi susah, malah dipaksa mikirin ganti motor listrik. Nyari makan aja sekarang udah sulit. Saya butuh uang, saya sekolah, saya butuh makan, tolong. Gimana nasib para ojol, para buruh harian, para pedagang kecil? Jangankan mikirin ganti motor, bisa makan sehari-hari aja rakyat udah bersyukur. Bisa nggak sih nggak menakut-nakutin rakyat aja kerjanya? Masa omongan kayak gini keluar dari mulut seorang presiden? Di mana hati nurani Anda? Asli ini apa yang dikatakan Prabowo Subianto memang sangat menyakitkan masyarakatnya, guys ya. Ini presiden kenapa suka mengata-ngatai rakyat dan bahkan seolah-olah itu kayak ngancam rakyatnya sendiri, guys. Hei, kalian yang punya motor bensin, nanti kalau ada motor listrik itu ya rasain lo gitu ya. Apakah tidak dipikirkan dulu, Pak, kalau mau berbicara, menyampaikan narasi dari yang Anda pikirkan? Karena itu sangat menyakiti hati masyarakat. Motor listrik tidak semudah itu. Kita harus bertahap dengan infrastruktur dan fasilitas yang mumpuni. Bayangkan jika di desa itu amat sangat sulit sekali ya, jika memang nanti motor listrik itu dilarang. Otomatis nih ya, dari pernyataan Prabowo Subianto itu ya digoreng habis oleh netizen di Konoha. Tahu sendiri kan netizen Konoha gitu, guys ya. Sudah pusing mikirin pajak, mikirin sembako pada naik, anak-anak semuanya dari uang sekolah itu naik dan sebagainya gitu, guys ya. Tapi lucu sekali, guys ya, dari Serjen Prabowo Subianto. Dan seperti apa selanjutnya, kita lanjut. Prabowo bakal turunkan bunga cicilan motor listrik yang masih pakai bensin. Rasain sendiri, kan? Karepe ki ngongkon kabueh gawe listrik, gawe motor listrik, ben ngirit BBM. Tapi kalimatnya rasain sendiri. Lah iya. Kok jubetno? Kenapa yo pidatone Pak Prabowo bukan hal-hal sing menenangkan masyarakat, selalu kontroversi. Pidatone selalu gare wong ngomentari. Lah yo, piye menurut Mas? Kita akan turunkan apa itu? Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Pak, yang pakai motor bensin itu rakyat loh, Pak. Kok bisa Bapak bilang rasain sendiri? Itu nyumpahin, itu ngapokin, itu jongorin, Pak. Seolah-olah yang pakai motor bensin itu kapok gitu. Nggak baik gitu. Apes gitu. Nggak nyaman gitu. Rasain gitu. Pak, kenapa rakyat masih beli motor bensin? Utamanya rakyat bawah, rakyat desa. Karena motor bagi rakyat bawah itu bukan sekedar alat transportasi, tapi juga investasi. Kalau kita beli motor bensin, itu ya tujuannya untuk dijual lagi kalau nggak ada duit. Gitu loh, Pak. Ya. Jadi masyarakat desa itu beli motor yang purna jualnya itu masih bagus.
terus ada dealer resminya, perawatannya murah, gampang, begitu Pak. Lah, kalau masyarakat harus beli motor listrik, itu bikin susah. Karena apa? Kalau kita punya kebutuhan tuh Pak, mau dijual motor listriknya harganya murah, belinya 30 juta, dijualnya 5 juta. Kalau motor bensin, belinya 30 juta, dijualnya masih 25 juta Pak. Ya, nggak rugi-rugi amat. Gitu loh Pak, ya Allah. Terus perawatannya juga kan susah. Dan yang paling utama tenaganya Pak, kalau motor listrik tenaganya dipakai di desa-desa, pegunungan, jalan-jalan rusak. Aduh, cepat merotol Pak. Rasain sendiri. Ini kenapa kok Pak Prabowo tahu-tahu jadi kayak sales motor listrik ya? Sampai bahkan dia bisa menjamin tuh kredit yang rendah dan juga tanpa DP. Kok jatuhnya kayak pilih kasih banget sama orang-orang yang pakai motor bensin ya? Kalau negara udah nggak mampu nih mensubsidi bahan bakarnya nih ya, benahin keuangan negaranya. Bukan rakyatnya disuruh pindah ke motor listrik. Ibu kota macet, solusinya pindah ibu kota. Petani pada susah, solusinya apa? Buka lahan baru. Kalau kayak gini jadi kelihatan emang nggak pernah bisa nyelesain masalah. Nih gue kasih tahu, ada sebuah perusahaan yang namanya Elektrum, yang dimana itu di bidang pengadaan baterai motor listrik dan juga pengadaan motor listrik. Dan perusahaan ini adalah hasil kolaborasi dari perusahaan Gotoh dan juga perusahaan PT TBS Energi Utama, yang dimana diduga perusahaan tersebut masih ada tuh saham-sahamnya Opung Luhut di dalamnya, diduga ya. Dan bahkan direktur utamanya dari Elektrum ini, lu tahu siapa? Ponakannya Bapak Luhut. Nah, jadi muncul di benak gua, gak mungkin dong presiden kita lagi mempromosikan dagangan perusahaannya ponakannya Opung Luhut. Gak mungkin dong. Ampe bisa bela-belain kredit ringan dan juga tanpa DP. Kalau masih ada yang pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kalimat itu dilontarkan Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di pabrik perakitan Alfa, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis 13 Agustus 2026. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Dalam acara tersebut, Prabowo mengumumkan rencana pemerintah menurunkan bunga cicilan motor listrik, bahkan mengupayakan pembelian tanpa uang muka atau DP. Menurut Prabowo, alasan pemerintah mendorong penggunaan motor listrik adalah karena biaya operasionalnya jauh lebih murah dibandingkan motor bensin. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak minimal 50%, bahkan bisa sampai 70% di ujungnya, kata Prabowo. Prabowo juga mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan berbagai skema agar masyarakat lebih mudah beralih ke motor listrik. Selain bunga cicilan yang lebih rendah dan kemungkinan tanpa DP, pemerintah juga mempertimbangkan program tukar tambah bagi pemilik motor bensin. Di sisi lain, pernyataan ini muncul di tengah tingginya harga BBM non-subsidi di Indonesia. Meski dalam beberapa bulan terakhir sempat mengalami penurunan, harga sejumlah BBM non-subsidi masih berada di level yang relatif mahal bagi sebagian masyarakat. Kondisi inilah yang membuat isu penghematan biaya transportasi kembali menjadi sorotan. Prabowo pun menegaskan bahwa pemerintah ingin mendorong transisi ke kendaraan listrik karena dinilai dapat mengurangi pengeluaran harian masyarakat sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Kalau menurut kamu, apakah motor listrik benar-benar bisa jadi solusi untuk menekan biaya transportasi masyarakat? Atau motor bensin masih jadi pilihan utama karena lebih praktis? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70%. Nanti giliran udah semua pakai motor listrik, listrik mati terus. Kayak kemarin itu, yang mati berhari-hari itu. Bagaimana Pak, kalau listriknya mati kayak gitu? Terus kami nggak bisa ngecas motor kami. Terus kami nggak bisa lah pergi ke ladang. Terus kami mau makan dari mana? Ingat nggak Pak, dulu zamannya suruh pakai gas LPG. Yo aja, sampai gratis-gratis dikasih sampai ke desa-desa. Ujung-ujungnya, gas langka. Sekarang gantian motor. Dari bensin suruh ganti ke listrik. Nanti sudah listrik semua orang pakai motornya. Listrik mati hari-hari. Jangan lupa ya Pak ya, kalau listrik udah mati hari-hari, kami ini dianterin makan, dianterin nasi, biar nggak kelaparan di rumah.
rencana pemerintah untuk mengganti motor bensin sepenuhnya, untuk mengkonversi istilahnya ya, apa yang diungkapkan oleh seorang Presiden Prabowo memang itu adalah suatu ya hal yang amat sangat gencar ya diberitakan, atau bahkan dari proyek nantinya motor listrik itu semuanya nanti ya, masyarakat di desa, masyarakat di kota semuanya harus pakai motor listrik, meskipun agak mempunyai kendala ya, karena sebenarnya kita ketahui kalau di desa, di pegunungan itu sangat susah ya, apalagi untuk pengisian BBM-nya. Kalau mungkin dari standar colokannya sesuai yang rumahan itu sama mungkin bisa, tetapi kan tidak semua di desa pakai listrik ya, ada kok, maksudnya mungkin ada sebagian kecil lah. Tetapi seandainya terjadi, apakah mungkin dari infrastruktur kayak bengkel dan sebagainya itu masih bisa melayani? Tapi yang disorot itu adalah satu pernyataan seorang presiden, karena seolah-olah presiden itu tidak mempunyai dari etika ketika yaitu menyampaikan sebuah narasi kepada masyarakat. Ini ibarat kata kayak seorang bapak itu lagi ngomelin anaknya gitu guys ya. Seharusnya yang lebih sopan lah ya, yang lebih beretika ketika menyampaikan itu kepada masyarakat. Ya, apapun itu, serendah-rendahnya masyarakat kita seperti masyarakat kismin seperti saya, kita adalah bosnya gitu guys ya. Meskipun kadang-kadang ya double pajak gitu ya, karena memang amat sangat merugikan sekali jika kita terus melancar membayar pajak. Karena pajak yang dibayarkan toh banyakan itu dikorupsi ya. Pajak kendaraan ya, meskipun itu untuk APBD ya, untuk atau PAD, pajak yang hasilnya itu untuk daerah sendiri itu ya. Ya kita masih banyak melihat dari infrastruktur yang rusak itu tidak diperbaiki. Otomatis masyarakat ya pada malas untuk bayar pajak. Tapi dari apa yang disampaikan seorang presiden ya, dari motor listrik yang nantinya benar-benar akan menggantikan motor bensin, ya ini akan menjadi sebuah polemik tersendiri karena masyarakat sendiri kayaknya itu belum siap. Terlebih karena motor bensin kan amat sangat masih dibutuhkan untuk pedagang-pedagang kecil, atau mungkin orang yang mungkin mempunyai dari wilayah yang pegunungan, dan tentu saja dari apa yang akan diterapkan agak susah. Paling ya kalau itu terjadi ya lama sekali ya. Tapi ini masih bisa dilakukan. Tapi yang agak sulit adalah dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa akan ada dokter terbang, gentengisasi, masyarakat yang nggak mampu nanti dikasih kur dan sebagainya. Itu kayaknya agak sedikit sulit ya Pak. Semoga saja sih dari apa yang disampaikan Prabowo Subianto nantinya akan lebih sopan gitu guys ya, agar masyarakat itu nggak gemes gitu guys ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.